Siswa hebat dan penuh semangat, ayo belajar fisika. Pernahkah kalian melihat alat-alat seperti ini? Atau yang seperti ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa alat-alat itu bekerja berdasarkan sifat-sifat kemagnetan? Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis medan magnet listrik dan gaya magnet listrik, serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Coba diprediksi. Sebuah lilitan kawat berporos diletakkan di dekat sebuah magnet permanen berbentuk U. Apa yang akan terjadi pada lilitan kawat ketika lilitan kawat itu dialiri arus listrik? Ayo mengobservasi. Ternyata setelah lilitan kawat dialiri arus listrik, maka lilitan kawat itu menyimpang dari posisi semula. Coba diprediksi. Gambar di samping memperlihatkan sebuah lilitan kawat berbentuk bujuk sangkar diisi poros putaran pada bagian tengahnya dan diletakkan pada statif. Sebuah magnet permanen berbentuk U, sebuah jatuh daya, sebuah ampermeter dan beberapa kabel hubung. Bagaimana cara menggerakkan sisi bawah lilitan kawat itu berupa kawat lurus agar menyimpang ke kiri atau ke kanan dengan alat-alat yang tersedia tanpa boleh disentuh? Ayo mengobservasi. Berdasarkan gambar di samping, ternyata bahwa cara yang benar adalah mendekatkan magnet permanen dengan kawat lurus, kemudian mengalirkan arus listrik pada kawat lurus itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada keadaan itu timbul gaya pada kawat. Gaya itulah menyebabkan kawat lurus itu bergerak. Gaya itu disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz, disimbolkan dengan huruf F. Coba jelaskan. Kawat lurus yang diletakkan di dalam medan magnetik dapat bergerak setelah kawat itu dialiri arus listrik. Ini berarti bahwa gaya magnetik adalah gaya yang bekerja pada kawat lurus berarus listrik yang berada dalam medan magnetik. Karena kawat lurus bergerak ke kiri, maka gaya magnetik digambarkan dengan anak panah F ke kiri. Demikian juga kalau kawat lurus tersebut bergerak ke kanan, maka gaya magnetik digambarkan dengan anak panah F ke kanan. Kuat arus digambarkan dengan arah anak panah I dari kutub positif sumber tegangan ke kutub negatifnya. Dan medan magnetik digambarkan dengan anak panah B dari kutub utara N ke kutub selatan S magnet permanen. Coba diprediksi.
Ketika arah arus listrik diubah, tapi letak kutub utara N magnet permanen tetap, bagaimana arah gerakan kawat lurus itu? Ayo mengobservasi. Ternyata arah arus listrik pada kawat lurus berpengaruh terhadap arah gerakan kawat. Bagaimana bagan gaya magnetiknya? Coba jelaskan. Arah gaya magnetik F berubah ketika arah arus listrik I diubah dan arah medan magnetik B tetap. Apakah arah medan magnetik juga berpengaruh terhadap arah gaya magnetik? Coba diprediksi. Bagaimana arah gerakan kawat lurus itu ketika letak kutub utara N magnet permanen diubah dan arah arus listriknya tetap? Ayo mengobservasi. Ternyata arah medan magnetik pada kawat lurus berpengaruh terhadap arah gerakan kawat itu. Bagaimana bagan gaya magnetiknya? Coba jelaskan. Arah gaya magnetik F berubah ketika arah medan magnetik B diubah dan arah arus listrik I tetap. Jika kita tidak punya alat-alat seperti pada gambar 8, bagaimana cara menentukan arah gaya magnetiknya? Arah gaya magnetik dapat ditunjukkan dengan aturan tangan kanan sebagai berikut. Arah arus listrik I ditunjukkan dengan arah ibu jari. Arah medan magnetik B ditunjukkan dengan arah keempat jari yang lain. Dan arah gaya magnetik F ditunjukkan dengan arah telapak tangan. Seutas kawat pengantar lurus membentang horizontal dialiri arus listrik dari arah utara ke selatan. Kemudian kawat itu diletakkan dalam medan magnet homogen yang arahnya dari timur ke barat. Kemanakah arah gaya magnetik yang dialami kawat itu? Soal ini dapat dipecahkan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Karena arah arus listrik pada kawat itu dari utara ke selatan dan arah medan magnetiknya dari timur ke barat,
maka ibu jari tangan kanan diarahkan ke selatan dan keempat jari yang lain diarahkan ke barat, sehingga secara otomatis telapak tangan mengarah ke bawah. Jadi arah gaya magnetik pada kawat itu adalah ke bawah. Coba diprediksi. Gambar di samping memperlihatkan kawat lurus. Perhatikan sisi bawah kawat berbentuk bujur sangkar yang diletakkan dalam medan magnetik permanen berbentuk U. Lalu dialiri arus listrik sehingga kawat itu menyimpang. Jika letak magnet permanen tetap, tapi kuat arus listrik diperbesar, bagaimana besar simpangan kawat itu? Ayo mengobservasi. Berdasarkan gambar di samping, ternyata bahwa semakin besar arus listrik yang mengalir pada kawat itu, maka simpangan kawat semakin besar. Jadi, besarnya gaya magnetik persatuan panjang kawat berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat itu. Coba diprediksi. Jika kuat arus listrik tetap, apakah jarak magnet permanen dari kawat berpengaruh terhadap besar gaya magnetik pada kawat? Ayo mengobservasi. Ternyata bahwa semakin jauh letak magnet permanen dari kawat, maka semakin kecil simpangan kawat itu. Jadi, besar gaya magnetik persatuan panjang kawat berbanding lurus dengan besar medan magnetik pada kawat. Coba diprediksi. Jika kuat arus listrik I tetap dan besar medan magnetik B pada kawat juga tetap, tapi letak garis hubung antara kutub utara N dan selatan S magnet permanen, garis medan magnetik B dibuat semakin sejajar dengan kawat lurus, sisi bawah kawat berbentuk bujur sangkar, bagaimana besar simpangan kawat lurus itu? Ayo mengobservasi. Ternyata semakin sejajar letak garis hubung antara kutub utara N dan selatan S magnet permanen dengan kawat lurus, yaitu sisi bawah kawat bujur sangkar, maka semakin kecil simpangan kawat itu. Ini berarti bahwa semakin kecil sudut antara garis medan magnetik B dengan garis aliran arus listrik I yang kita sebut dengan sudut theta, maka semakin kecil gaya magnetik F pada kawat itu. Dalam hal ini, besar theta dapat diwakili oleh nilai sin theta, sehingga besar gaya magnetik persatuan panjang kawat berbanding lurus dengan sin theta. Bagaimana perumusannya? Coba jelaskan. Berdasarkan hasil percobaan seperti yang ditunjukkan pada gambar 12, 13, dan 14, ternyata bahwa besarnya gaya magnetik F persatuan panjang kawat L berbanding lurus dengan kuat arus listrik I yang mengalir pada kawat itu.
berbanding lurus dengan besar medan magnetik B pada kawat dan berbanding lurus dengan sin theta. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. F per L sama dengan I kali B kali sin theta. Seutas kawat lurus 50 cm yang digantung vertikal dialiri arus listrik 2 ampere dari bawah ke atas. Jika kawat itu terletak dalam medan magnetik homogen 4 militesla dengan arah dari utara ke selatan, tentukan A. Arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat itu, B. Besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat itu. Arah gaya magnetik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan tentang gaya magnetik. Berdasarkan aturan itu, maka arah gaya magnetik yang ditimbulkan pada kawat itu adalah ke timur. B. Diketahui L sama dengan 50 cm, kita ubah menjadi 0,5 meter. I sama dengan 2 ampere, B sama dengan 4 militesla, kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 tesla. Theta sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan adalah F sama dengan berapa? Kita menggunakan rumus F sama dengan L kali I kali B kali sin theta. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita memperoleh nilai 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Jadi, besar gaya magnetik pada kawat itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.